Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Berliana Adilananda, NPM 045, Fakultas Pertanian, Program Studi Agribisnis dari UPN Veteran Jawa Timur. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan mengenai pertanian greenhouse. Greenhouse atau yang dikenal dengan rumah kaca biasanya dimanfaatkan dalam budidaya tanaman hortikultura seperti buah-buahan, sayuran, dan tanaman hias. Greenhouse merupakan sebuah bangunan yang dirancang untuk melindungi tanaman dari segala bentuk cuaca yang berlebihan serta dari serangan serangga yang dapat merusak tanaman. Greenhouse terbuat dari bahan kaca atau plastik tebal yang menutupi seluruh permukaan bangunan, baik atap maupun dindingnya. Greenhouse memanfaatkan cahaya yang dibutuhkan oleh tanaman yang kemudian dapat masuk ke dalam greenhouse, sedangkan tanaman akan terhindar dari kondisi lingkungan yang tidak menguntungkan, yaitu suhu udara yang terlalu rendah, curah hujan yang terlalu tinggi, dan tiupan angin yang terlalu kencang. Di dalam greenhouse, parameter lingkungan yang berpengaruh terhadap pertumbuhan tanaman, yaitu cahaya matahari, suhu udara, kelembapan udara, pasokan nutrisi, kecepatan angin, dan konsentrasi karbon dioksida yang dapat dikendalikan dengan lebih mudah. Penggunaan greenhouse memungkinkan dilakukannya modifikasi lingkungan yang tidak sesuai bagi pertumbuhan tanaman menjadi lebih mendekati kondisi optimum bagi pertumbuhan tanaman. Apa saja tipe greenhouse? Nah, berikut ini macam-macam tipe dari greenhouse. Yang pertama adalah tipe tunnel. Tipe tunnel ini berbentuk seperti lorong setengah lingkaran yang atapnya ini berbentuk melengkung, yang sangat efektif menghindari kerasnya terpaan angin. Yang kedua ada tipe piggy bag. Greenhouse tipe piggy bag ini banyak digunakan di daerah tropis dengan banyak bukaan pada atapnya sebagai ventilasi untuk pertukaran udara dan mempertahankan suhu dan kelembapan udara. Dan yang ketiga ada tipe multispan. Nah, greenhouse tipe ini merupakan campuran antara tipe tunnel dan juga tipe piggy bag. Nah, karena itu, tipe greenhouse ini memiliki kelebihan dari tipe tunnel dan tipe piggy bag, yaitu strukturnya yang kuat, tetapi tetap memiliki ventilasi yang tetap maksimal. Nah, apa saja manfaat dan fungsi dari greenhouse? Yang pertama, sebagai sarana pembibitan tanaman. Dengan adanya greenhouse, kondisi itu dapat diciptakan dengan mudah mengingat bibit atau tanaman yang masih kecil ini rentan terhadap kelebihan cahaya matahari, kekurangan air, gangguan binatang, dan hama penyakit. Yang kedua, sebagai sarana karantina tanaman. Tanaman yang sedang sakit atau terkena hama, ketika dalam proses transplantasi atau pemindahan tanaman ini perlu adanya perawatan dan pemeliharaan secara intensif. Selanjutnya, sebagai sarana agrowisata. Di dalam greenhouse, pengunjung dapat melihat berbagai jenis tanaman yang menarik, bahkan langka, sehingga dapat menjadi daya tarik. Kadang ada juga greenhouse yang mengadakan seperti hewan ternak, seperti angsa, ayam, seperti itu di dalam greenhouse. Selanjutnya, sebagai sarana agromart atau agroshop. Penjualan tanaman seperti tanaman hias tidak mungkin dilakukan di dalam gedung yang tertutup. Nah, maka dari itu, adanya greenhouse dapat diciptakan kondisi yang nyaman bagi para pengunjung dan pemelihara tanaman lebih mudah dilakukan. Dan yang terakhir, sebagai sarana budidaya tanaman tertentu. Kondisi lingkungan dapat dimanipulasi sebagai dengan kebutuhan tanaman tersebut, sehingga produksi dapat berjalan dengan baik. Kemudian meminimalisir kegagalan produk dan meningkatkan produktivitas.
rumah kaca dapat menimbulkan greenhouse effect atau juga efek rumah kaca. Efek rumah kaca ini disebabkan karena struktur greenhouse ini berinteraksi dengan parameter iklim di sekitar greenhouse dan menciptakan iklim mikro di dalamnya yang berbeda dengan parameter iklim di sekitar greenhouse. Menurut Bott tahun 1983, greenhouse effect disebabkan oleh dua hal. Yang pertama, karena pergerakan udara di dalam greenhouse yang relatif sedikit atau cenderung stagnan, dan yang kedua, karena radiasi matahari gelombang pendek yang kemudian masuk ke dalam greenhouse melalui atap dan diubah menjadi radiasi gelombang panjang. Kondisi seperti apa yang diciptakan di lingkungan greenhouse? Nah, di tabel sebelah kiri berikut ini lingkungan yang dapat dihindari dengan penggunaan greenhouse, yaitu perubahan suhu dan kelembapan yang fluktuatif, kemudian akibat buruk yang akan ditimbulkan dari radiasi, kemudian kekurangan air pada musim kemarau dan kelebihan air pada musim hujan, lalu hama dan binatang pengganggu, serta penyakit tanaman, dan tiupan angin kencang yang dapat merobohkan tanaman dan merusak daun. Kemudian lingkungan yang diciptakan dengan adanya greenhouse ini seperti apa? Yang pertama, kondisi cuaca yang mendukung pertumbuhan tanaman, kemudian suhu, kelembapan, dan intensitas cahaya yang dapat diukur, dan ketiga, penyiraman tanaman yang dapat diatur secara berkala. Keempat, kebersihan lingkungan yang dapat dijaga dengan baik. Dan yang terakhir, inklusi atau terlindung terhadap gangguan binatang atau hama dan serangga pengganggu. Berikut ini kelebihan dan kekurangan dari greenhouse. Kelebihan dari greenhouse ini berupa tidak mudah terkena hujan dan kita juga dapat mengontrol penyakit tanaman. Kemudian sayur yang ditanam di dalam greenhouse ini tidak akan terkena air hujan sehingga penyakit ini dapat dikendalikan. Dan yang ketiga, proses pemupukan ini lebih efisien. Keempat, kualitas dan kuantitas produk yang dihasilkan lebih baik. Dan yang terakhir, metode greenhouse yang dapat memberikan keuntungan tersendiri bagi petani karena hasil sayuran yang ditanam ini maksimal. Apa saja kekurangan dari greenhouse? Yang pertama, perlu dana besar untuk membangun greenhouse. Memang membangun greenhouse ini memerlukan dana yang besar karena teknologi yang digunakan ini berbeda dengan lahan pertanian pada umumnya. Yang kedua, karena biaya operasional yang tinggi, itu tadi karena teknologi yang digunakan ini memang berbeda. Selain biaya operasional, biaya perawatan pun juga tinggi. Jadi tanaman yang biasanya ditanam di dalam greenhouse ini memang tanaman-tanaman yang pilihan atau tanaman yang baik. Nah, berikut ini implementasi sistem pertanian greenhouse. Di dalam greenhouse, kita dapat menerapkan beberapa metode penanaman berupa metode tanam aquaponik yang dilihat dari gambar sebelah kiri atas. Kemudian ada metode hidroponik dan metode hortikultura, dan ini ada viticulture. Berikut ini referensi materi yang berikut ini referensi materi yang saya sampaikan. Mungkin teman-teman mau mengakses, mungkin mau mencari tahu, bisa diakses. Terima kasih atas perhatiannya. Atas kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.